Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Syakila dengan NIM 811421495. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai kontrol manfaat dalam perkawinan kedua menurut KUH Perdata. Dengan contoh kasus, perkawinan tanpa terlebih dahulu diadakan perjanjian kawin. P meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri dan seorang anak dari perkawinan kedua, yaitu K dan L. Lalu seorang anak dari perkawinan pertama bernama B. Perkawinan antara P dan K dilakukan tanpa lebih dahulu membuat perjanjian kawin. Ke dalam perkawinan, P membawa harta sebesar 24 juta rupiah, sedangkan K membawa harta sebesar 6 juta rupiah. Dan harta peninggalan pada saat P meninggal dunia sebesar 60 juta rupiah. Berapakah yang diterima oleh masing-masing ahli waris daripada P? Untuk menyelesaikannya, seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, bahwa P membawa harta bawaan. Harta bawaan P atau HBP sebesar 24 juta rupiah. Lalu, harta bawaan K atau HBK sebesar 6 juta rupiah. Harta peninggalan pada saat P mati atau HP plus sebesar 60 juta rupiah. Selanjutnya kita akan menghitung untung persatuan atau UP. Untuk menghitung untung persatuan atau UP ini diperlukan HP plus dikurangi jumlah bawaan yang sama dengan 60 juta dikurangi 30 juta. 30 juta ini dari mana? 30 juta ini ialah merupakan hasil pertambahan dari harta bawaan P dan juga harta bawaan K. Yang jika ditotal ialah sebesar 30 juta rupiah. Selanjutnya kita akan mencari tahu rugi persatuan. Diketahui bahwa rugi persatuan atau RP yang disebutkan ialah 0. Harta cuma-cuma yang dimiliki oleh P atau HCP ialah 0. Harta cuma-cuma K atau HCK ialah sama dengan 0. Selanjutnya kita akan mencari harta P. Untuk mencari harta P ialah HBP ditambah 1/2 UP atau 1/2 RP ditambah dengan HCP. Karena RP-nya ialah 0, maka kita akan memakai UP. Kita sudah tahu bahwa UP ialah 30 juta dan HBP tadi ialah sebesar 24 juta. Maka HBP plus 1/2 UP ditambah HCP ialah 24 juta ditambah 1/2 dikali 30 juta ditambah 0. Maka 24 juta ditambah 15 juta ialah 29 juta rupiah. Ya, itu adalah merupakan harta dari P. Kemudian kita akan mencari harta dari K. Untuk mencari harta dari K ini sama seperti kita mencari harta untuk P, HBK ditambah 1/2 UP atau 1/2 RP ditambah HCK. Karena RP-nya tadi ialah 0, maka 6 juta ditambah 1/2 dari 30 juta ditambah 0. Sama dengan 6 juta ditambah 15 juta yang jika ditotal ialah sebesar 21 juta. Maka harta dari K ialah 21 juta. Kemudian kita akan memecahkan HP plus. Untuk memecahkan HP plus ini kita akan membagi dua, yaitu yang pertama 1/2 dikali P sama dengan 1/2 dikali 60 juta sama dengan 30 juta. Kemudian 1/2 dikali K sama dengan 1/2 dikali 60 juta yaitu 30 juta. Ini merupakan bagian dari P dan K atas setengah harta persatuan. Lalu kita telah mengetahui bahwa harta warisan P mati atau HWP plus ialah 30 juta. Selanjutnya, karena kita sudah tahu bahwa P ini memiliki 3 ahli waris,
yaitu K, L, dan B, maka K, L, dan B mendapatkan sepertiga dari 30 juta, yaitu masing-masing mendapatkan 10 juta. Kemudian kita akan mencari bagian K. Untuk mencari bagian K ini, kita memerlukan 1/2 HP dan bagian dari waris. 1/2 HP tadi ialah 30 juta. Dan bagian dari waris yaitu 1/3 dari 30 juta, 10 juta adalah 10 juta. Maka 1/2 HP ditambah bagian waris yaitu 30 juta ditambah 10 juta sama dengan 40 juta rupiah. 40 juta ini akan bersih apabila tidak terkena kontrol manfaat. Selanjutnya kita akan mencari manfaat dari K. Untuk mencari manfaat dari K ini, yang pertama kita harus mengetahui bagian dari K. Setelah kita mencari tahu bagian dari K tadi ialah sebesar 40 juta, maka untuk mencari manfaat K ialah bagian dari K dikurangi harta K. Bagian dari K ialah 40 juta dikurangi harta K ialah 21 juta. 40 juta dikurangi 21 juta ialah 19 juta. Setelah tadi kita mendengar kata kontrol manfaat. Nah, kontrol manfaat ini hadir karena adanya batasan dari pasal 852A dan pasal 181 KUH Perdata. Maka manfaat yang boleh dinikmati oleh istri kedua atau K ialah maksimal dari 1/4 harta warisan P. Nah, 1/4 harta warisan P ialah 1/4 dari 39 juta rupiah. Maka harta yang dapat dinikmati oleh K atau istri kedua ialah sebesar 9.750.000 rupiah atau tidak boleh melebihi bagian terkecil anak dari perkawinan pertama. Anak dari perkawinan pertama atau perkawinan sebelumnya ialah B merupakan sebesar 10 juta rupiah. Maka yang dapat dinikmati oleh K hanya sebesar 9.750.000 rupiah. Selanjutnya, kita akan menghitung kelebihan manfaat. Untuk menghitung kelebihan manfaat ini, kita dapat selanjutnya kita akan menghitung kelebihan manfaat. Untuk menghitung kelebihan manfaat ini, kita memerlukan manfaat K yang dikurangi oleh maksimal manfaat. Nah, manfaat dari K ialah tadi berapa? 19 juta rupiah. Lalu ada maksimal manfaat yang atau harta waris yang dapat digunakan oleh K, yaitu 9.750.000 rupiah. 19 juta dikurangi 9.750.000 rupiah ialah 9.250.000 rupiah. Selanjutnya kita akan menghitung kelebihan manfaat yang harus dikembalikan kepada anak yaitu B dan L ialah sebesar 9.250.000 rupiah yang dibagi 2 yaitu sebesar 4.625.000 rupiah. Nah, 4.625.000 rupiah ini adalah untuk masing-masing anak, yaitu B dan L. Kemudian kita akan menghitung bagian B dan L. Yang pertama, karena mereka masing-masing mendapatkan 1/3, yaitu 10 juta rupiah, dan ditambahkan kelebihan manfaat, yaitu 4.625.000 rupiah, yang jika ditotal, maka totalnya akan menjadi 14.625.000 rupiah. Ini adalah bagian dari yang didapatkan oleh L dan juga B. Kemudian kita akan menghitung bagian dari K. Untuk menghitung bagian K ini, kita memerlukan bagian K awal yang dikurangi oleh kelebihan manfaat. Nah, pada bagian awal
yang didapatkan oleh K ialah sebesar 40 juta. Nah, karena ada kelebihan manfaat, maka bagian K ini akan dikurangi oleh kelebihan manfaat, yaitu jika ditotal sebesar 30.750.000 rupiah. Nah, itu tadi kontrol manfaat dalam perkawinan kedua menurut KUH Perdata dalam contoh kasus perkawinan tanpa terlebih dahulu diadakannya perjanjian kawin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!